Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita pelajari bersama tentang sistem kelistrikan tanda ya, sistem kelistrikan tanda yang bagian lampu rem atau brake light. Nah, lampu rem sendiri itu mempunyai fungsi memberi tanda kepada pengendara lain ya, pengendara lain yang berada di belakang kita bahwa kita sedang mengurangi kecepatan atau akan berhenti. Nah, di lampu rem ini banyak komponen ya, banyak komponen-komponen yang harus berkaitan ya. Nanti setelah kita membahas komponen, kita akan membahas tentang rangkaian. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu rangkaiannya. Baik, kita masuk ke rangkaiannya. Maksud saya kita masuk ke komponen-komponennya. Berikut adalah komponennya. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi ya sebagai sumber arus listrik searah atau direct current, kita nyebutnya DC ya. Nah, untuk sistem kelistrikan bagian bodi ya, kelistrikan bodi seperti lampu-lampu, sein, klakson, sistem tanda seperti ini, dia membutuhkan arus searah ya, arus listrik searah atau direct current ya. Karena pada kendaraan itu ada dua ya, ada dua sumber listrik ya, sumber arus listrik. Yang pertama adalah alternator ya, dia adalah sumber listrik AC ya atau alternating current ya. Kalau yang ini adalah DC yaitu direct current, yang baterai yang kedua. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah alternator, yang kedua adalah baterai. Tolong diingat ya. Kalau alternator itu sumber arus AC ya, alternating current, dan kalau baterai itu adalah arus yang searah ya atau direct current. Kalau yang AC tadi itu arus bolak-balik seperti itu. Tolong dipahami ya. Ini adalah fondasi kita belajar kelistrikan. Sumber arus, saya ulang, sumber arus di kendaraan ada dua ya, AC dan DC ya. AC didapat dari alternator, sedangkan DC didapat dari baterai. Tolong diingat baik-baik. Yang berikutnya adalah checkring atau fuse ya. Fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan. Fuse pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus ya, pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan atau terjadinya hubungan arus pendek ya, atau konslet itu ya. Jadi ada dua penyebabnya. Jika dia dialiri arus yang besar ya, dia akan terputus ya. Dan yang kedua, jika terjadi konslet atau bertemunya kutub positif dan negatif di rangkaian kelistrikan, maka dia akan terjadi short circuit ya, atau arus pendek, hubungan pendek arus listrik. Nah, ini biasanya menyebabkan terbakarnya rangkaian ya. Daripada rangkaiannya keseluruhan terbakar, maka fuse-nya lebih baik fuse-nya yang putus ya. Begitu. Berikutnya adalah kunci kontak. Nah, kunci kontak ini adalah penghubung ya, penghubung atau saklar ya. Saklar yang menghubungkan dari baterai menuju ke sistem kelistrikan ya. Jadi kunci kontak ini adalah pintu awalnya, pintu awal sebuah kelistrikan. Ketika di kontak on, maka arus listrik dari baterai menuju ke rangkaian kelistrikan. Ketika di kunci kontak off, maka aliran listrik akan terputus ya. Jadi listrik cuma sampai kunci kontak. Ingat, listrik sampai kunci kontak, dan kunci kontak sebagai pemutus utama ya, atau saklar utama dari sistem kelistrikan. Baik, sampai di sini tolong diulang-ulang videonya ya. Kalau masih belum paham, kalau sudah paham kita lanjut ke
bagian berikutnya. Untuk lampu belakang ini ada switch ya, ada beberapa switch, ada 2 switch yang saya ketahui ya. Ini kita bahas switch yang pertama, yaitu saklar lampu rem belakang atau rear brake light switch ya, light switch, rear brake light switch. Nah, saklar lampu rem belakang ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke lampu rem jika pedal rem ditarik. Umumnya berada pada dudukan kaki sebelah kanan. Jadi ada handle rem ya, handle rem di bagian kanan. Di bagian kanan handle rem itu ya, pedal rem, waktu pedal ya, pedal kalau di kaki ini posisinya yang di kaki pedal. Nah, pedal itu diinjak. Nah, ketika pedal diinjak, di atasnya ini ada switch ya, ada switch. Jadi dia tertarik, maka listrik dari baterai ya, baterai yang melalui kunci kontak tadi, dia akan menghubungkan ke bebannya itu adalah lampu rem ya, dia jadi satu sama lampu belakang. Jadi seperti itu ya. Ini saklar tarik ya, ingat ini adalah saklar tarik. Saklar yang satunya adalah saklar tekan. Nah, saklar tekan ini posisinya di handle rem bagian depan ya, handle rem bagian depan. Nah, ini merupakan micro switch ya, artinya switch yang kecil ya, micro switch. Nah, saklar lampu rem dapat berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke lampu rem jika tuas handle rem ditarik. Nah, umumnya berada pada stang atau kemudi sebelah kanan. Jadi ketika ditekan, nah ketika kalian merasakan ya, misalkan rem ya, rem kalian ketika kalian tekan itu akan bunyi klik ya. Bunyi klik itu bukan sistem pengereman ya, tapi itu adalah switch ini ya, switch yang tonjolan yang di bawah itu, bagian yang kecil itu. Ketika ditekan remnya maka akan bunyi klik. Nah, itu adalah switchnya yang menekan ya. Baik, ada 2 saklar ya di sepeda motor. Ini ada yang rem bagian belakang tadi ya, dia menggunakan saklar tarik ya, dan yang berikutnya adalah saklar tekan, ini untuk yang rem depan. Komponen berikutnya adalah bohlam lampu ya. Ini berfungsi sebagai beban pemberi isyarat berupa cahaya. Beban ini keluarannya cahaya ya. Jika kita perhatikan, di dalam ada 2 buah filamen ya. Tahu filamen? Filamen adalah bagian seperti lilitan kawat kecil itu ya. Tolong diperhatikan di bagian di dalam kacanya itu ya, itu ada 2 buah filamen. Yang mana filamen yang kecil ya, yang lebih redup itu berfungsi untuk lampu belakang ya, berfungsi untuk lampu belakang. Sementara filamen yang lebih besar, yang lebih terang cahayanya, itu berfungsi untuk lampu rem ya. Jadi ketika lampu belakang hidup, dia nyalanya redup. Ketika ada pengereman, lampu bagian rem dia akan menyala. Jadi nyalanya bisa lebih terang. Nah, ini adalah komponen-komponen dari kelistrikan ya, kelistrikan lampu rem. Sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Ini seperti sebuah mainan ya, seperti sebuah mainan. Ketika kita masih kecil, kita sering menghubungkan baterai ya, baterai yang bulat itu dengan bohlam. Ini sebenarnya pengembangan dari itu ya, jika kalian waktu kecil sering otak-atik ya. Nah, ini adalah wiring diagram. Wiring diagram adalah rangkaian kelistrikan. Nah, bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah baterai ya, baterai atau aki itu ya, ditulis di situ. Itu yang bagian positif ya, bagian positifnya itu menuju fuse, bagian negatifnya menuju massa ya, massa atau ke bodi ya. Jadi ketika kalian lupa menghubungkan massa, maka kelistrikan bodi kalian tidak akan hidup. Jadi dari positif baterai ya,
positif baterai menuju ke fuse ya, fuse sebagai pengaman. Setelah itu menuju kunci kontak ya, kunci kontak. Lihat yang warna merah, yang warna merah itu adalah kabel warna merah ya, itu adalah aliran listriknya. Ketika kunci kontak di on kan ya, di on kan, aliran listrik menunggu ya, menunggu di bagian kabel warna hitam itu ya, kabel warna hitam menunggu dia melewati switch yang mana. Jika switch rem belakang yang ditekan ya, dia akan turun ke bawah ya, akan turun ke rem belakang jalurnya, baru masuk ke beban ya. Setelah masuk ke beban, beban di sana ada, sudah ditunggu sama massa ya. Begitupun juga dengan ketika switch rem depan ditekan ya, maka dia akan aliran listriknya akan menuju ke bagian switch rem depan ya, dan diteruskan ke bagian beban ya. Sama saja ya, dia posisinya lewat switch rem depan, tinggal lewat switch rem depan atau lewat switch rem belakang ya. Ini ada hubungannya dengan bagian yang kita tekan atau yang kita injak ya, kita injak kalau menggunakan rem belakang. Nah, mungkin ini saja ya, ini saja. Di video berikutnya ini, habis ini saya buatkan video lagi tentang percobaan pembuatan rangkaian lampu rem ya, dengan menggunakan sebuah software ya, sebuah software yang namanya LiveWire ya. Videonya bisa dilihat ya dengan klik link di deskripsi ya. Sekian dan terima kasih. Semoga yang kita pelajari di slide tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.